Bandung lawan Mitra Kukar dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin sekalian siapkan tikar karena pidato saya agak panjang. Assalamualaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai sirajan wa ja'ala fihi sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu fil haqqi basyiran wa nadhira. Hadiya ilal haqqi bi isnihi sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkum as-sarrakum falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Wa tahkimal iddata wa litakbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghafirallahu wa taqaddama min dhanbi. Kepada panitia acara lomba dan dai yang saya muliakan, dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan kepada saudara-saudara kita dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari pangkal dunia hingga ujung dunia, semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, dan jika boleh diubah ke dalam bahasa cinta, yaitu cinta pandang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana telah menciptakan kita langit dan bumi, yang mana telah menciptakan kita api dan laut, yang mana telah menciptakan kita lautan dan daratan, dan menciptakan kita si tampan ini dan si cantik. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada salawat kita kepada suri tauladan kita yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, dari zamannya naik onta hingga zamannya naik Toyota. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita insyaallah syafaat yaumil kiamah kelak nanti. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tausiah kepada antum pada umumnya dan kepada diri saya pribadi pada khususnya, yang bertema Ramadan namun tetap produktif. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Ramadan, kita harus mengetahui apa sih itu Ramadan. Terkadang masih banyak sekumpulan orang yang masih kurang tepat dalam menafsirkan apa itu Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Ramadan adalah terdapat banyak maghfirah dan manfaat di dalamnya. Ramadan diwajibkan untuk seluruh umat muslim dan muslimah untuk berpuasa sebagaimana puasa adalah rukun Islam yang kelima. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan an Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul buniyal islami ala khamsin al-wahidah syahadatul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wasani wa iqamis shalah wa salasa wa itaiz zakat rabi'a wa hajjal bait wal khamisa wa shaum Ramadan. Dan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW berkata, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama itu syahadat la ilaha illallah, yang kedua itu adalah dirikanlah salat, yang ketiga adalah tunaikan zakat, yang keempat adalah lakukanlah haji, yang kelima adalah puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan identik dengan berpuasa, menahan lapar dan haus sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya dan diwajibkan atas kalian bagian orang-orang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat dai dan daiyah rahimahkumullah,
Di bulan Ramadan kita wajib untuk berpuasa sebulan penuh dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi Allah masih meringankan hambanya untuk tidak wajib berpuasa kepada 8 golongan. Yang pertama adalah anak yang balik, anak yang belum balik. Yang kedua adalah lansia. Yang ketiga adalah perempuan haid. Yang keempat adalah perempuan nifas. Yang kelima adalah ibu hamil dan menyusui. Yang keenam adalah musafir. Yang ketujuh adalah orang sakit. Yang kedelapan adalah orang gila. Sahabat dai dan daiyah, jika kalian tidak berpuasa, antum wa antuna sekalian termasuk kepada golongan yang mana? Semoga kita semua menjadi muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di bulan Ramadan kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, kita juga harus mempuasakan anggota tubuh dan mengendalikan hawa nafsu. Jika kalian menahan lapar dan haus saja bulan Ramadan, tapi tidak mengendalikan dan mempuasakan anggota tubuh, tidak akan mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat hanyalah menahan lapar dan haus saja. Ini masih mempuasakan anggota tubuh adalah mata. Dari mata kita tidak melihat kepada hal-hal yang berbuat dosa. Yang kedua adalah mulut. Mulut kita tidak membuat kata-kata yang mubazir, tidak mengunjing orang lain. Yang ketiga adalah telinga. Telinga kita tidak mendengar kepada hal-hal yang berbuat maksiat, hal-hal yang mengandung mudarat. Yang keempat adalah tangan. Tangan kita tidak memalingkan barang orang lain dan tidak mengambil hak dan milik orang lain. Dan kaki, yang kelima ada kaki. Kaki kita tidak melangkah kepada perbuatan yang maksiat. Dan maksud dari mengendalikan hawa nafsu adalah bisa menguasai hati, pikiran, keinginan, sifat dan perbuatan agar kita menjadi muslim bertakwa, sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cermati dalam surat Al-Baqarah 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita cermati dalam tersebut hanya orang beriman lah yang mampu mempuasakan anggota tubuh dan mengendalikan hawa nafsu. Sahabat dai dan daiyah rahimakumullah. Tentu kita harus menjadi muslim yang produktif agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Sahabat dai dan daiyah rahimakumullah. Sejatinya dalam kehidupan kita penuh dengan perubahan. Malam berganti pagi, pagi berganti malam. Tentu kita harus menjadi Islam yang produktif dan perlu optimis. Tentu kita harus mempunyai cara untuk menjadi muslim produktif. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Agar awalnya sesuatu dengan niat, karena dari niat kita bisa apa yang kita lakukan pada hari itu, apa keinginan menjadi apa yang kita tanam. Itulah pentingnya niat sebelum memulai pekerjaan saudara-saudara. Yang kedua adalah mengevaluasi pada bulan Ramadan tahun lalu. Apa yang dimaksud di sini adalah kita belajar dari pengalaman, karena Syekh berkata, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita harus mengenali kenapa di Ramadan tahun lalu kita menjadi muslim yang berantakan pada waktunya. Contoh masalah pada umumnya adalah terlalu banyaknya iftar dari teman SD, SMP, SMA, kuliah. Itu memang bentuk kita untuk menjalin silaturahmi agar tidak terputus. Tapi kita juga harus mempunyai goal tersendiri untuk menjadi muslim yang produktif. Yang ketiga adalah memanajemen waktu. Hari-hari di bulan Ramadan terdapat banyak sekali manfaat dan maghfirahnya. Jam demi jam bisa membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menit demi menit dapat mengembuskan angin surga yang menunjukkan hati kita. Waktu demi waktu agar mendapatkan kita ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah rutin beribadah. Inilah poin yang sangat penting saudara-saudara, karena kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan merutinkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu karena jika tidak berguna bagi hambanya. Semoga kita semua mendapatkan lindungan Allah yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh syafaat. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Yang keempat adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bulan tempat terkabulkannya doa. Tidak ada hal kata yang selain indah, selain doa, dan tidak ada awalan selain akhiran. Maka dari ini saya akan mengakhiri pidato kali ini dengan pantun. Diri Anda terlihat sangat menarik, tidak menarik jika disentuh yang bukan mahram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.